Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kontribusi Ibnu Miskawi terhadap psikologi. Next slide. Selanjutnya, anggota-anggota dari kelompok 2, yang pertama ada saya sendiri, Lestari Gita Nuraini, dengan NIM 330. Selanjutnya ada Nila Septia dengan NIM 101. Selanjutnya ada Ratri Suprapti dengan NIM 114. Selanjutnya ada Nela Mumtazia Azhara dengan NIM 112. Lalu ada Safira Aulia Rahma dengan NIM 345. Selanjutnya, kita akan membahas biografi Ibnu Miskawi. Jadi, nama lengkapnya itu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Yakub Ibnu Miskawi. Lahirnya di Re 320 Hijriah atau 932 Masehi. Wafat di Isfahan 9 Safar 412 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Lalu tentang Ibnu Miskawi hidup pada masa dinasti Buayyid dan dikenal sebagai seorang sejarawan serta filsuf muslim. Selain itu, ia juga menguasai berbagai bidang seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan kimia. Dalam karirnya, ia pernah menjadi bendaharawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidik di lingkungan elit dinasti Buayyid. Ia juga bergaul dengan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Hayyan At-Tauhid, Ibnu Hayyan At-Tauhid. Melihat kondisi masyarakat yang mengalami krisis moral, Ibnu Miskawi kemudian memfokuskan pemikirannya pada filsafat akhlak dan dikenal melalui karya terkenalnya, Taksib al-Akhlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan materinya terkait dengan konsep utama tentang jiwa menurut Ibnu Miskawai. Jadi menurut Ibnu Miskawai sendiri itu, jiwa itu merupakan inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Terus beliau itu juga memisahkan dengan jelas antara urusan fisik dan urusan spiritual atau jiwa. Nah, jadi tubuh kita ini itu sifatnya materi. Kita itu bisa ngerasain capek, bisa ngerasain sakit, terus kita juga bisa mual, dan ujung-ujungnya kita itu bakal rusak seiring dengan berjalannya waktu. Terus kalau jiwa itu beda, sifatnya itu non fisik atau spiritual. Jadi menurut beliau, jiwa inilah yang merupakan identitas asli kita, esensi sejati yang nggak bakal bisa ikut hancur waktu fisik kita itu sudah nggak ada. Nah, terus meskipun jiwa dan fisik ini bertolak belakang, yang satunya bersifat fisik, yang satunya itu bersifat non fisik, Ibnu Miskawah itu mengatakan kalau fisik dan jiwa ini tuh tidak berjalan sendiri-sendiri, malah selama kita hidup tuh hubungan keduanya ini saling berkaitan atau saling mempengaruhi. Misalnya apapun yang dirasain oleh jiwa itu tuh pasti akan mempengaruhi fisik kita gitu. Nah, terus contohnya, misalnya kita itu lagi ngerasain stres berat, cemas, atau sedih, pasti tiba-tiba itu badan kita tuh kayak ngerasa lemas, mungkin kepalanya pusing, atau bahkan asam lambung itu bisa naik. Terus berbeda, maksudnya sebaliknya, kalau kita itu lagi ngerasa happy, tenang, terus damai, bawaannya itu badan kita itu ngerasa segar, fit, terus energik gitu. Nah, terus poin yang kedua, eh, jadi di sini kita akan masuk pada inti pemikiran Ibnu Miskawah yang sebenarnya. Jadi Ibnu Miskawah itu menjelaskan jiwa manusia itu punya tiga potensi dasar yang disebut sebagai al-quwah. Jadi Ibnu Miskawah itu mengatakan kalau ketiga potensi ini itu sifatnya netral, yang artinya bawaan lahirnya itu nggak langsung membuat kita itu jadi orang yang baik atau yang jahat. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita itu mengendalikannya itu lewat akal kita. Itu. Jadi tujuannya apa sih? Jadi biar tercapai yang namanya itu iktidal atau keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan ini didapatkan, barulah itu nanti akan lahir empat keutamaan yang menjadi pondasi akhlak mulia. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama itu potensi dasar jiwa manusia. Yang pertama ada al-quwah al-natiqah atau daya rasional. Nah, jadi ini itu merupakan kemampuan berpikir kita. Terus tugas utamanya adalah menjadi navigator atau rem buat diri kita. Yang kedua, itu ada al-quwah al-ghadabiyah atau yang biasa disebut dengan daya emosi atau amarah. Jadi ini tuh potensi yang bikin kita itu ngerasa berani, terus punya ego, ambisi, terus ingin mempertahankan diri saat diri kita itu merasa terancam. Nah, terus yang ketiga itu ada al-quwah al-sahwiyah atau daya nafsu. Jadi ini tuh merupakan potensi yang urusannya itu dengan keinginan fisik dan kesenangan yang instan, seperti makan, minum, atau kebutuhan biologis lainnya. Nah, terus
Kalau akal kita itu berhasil mengendalikan 3 potensi di atas, itu sampai posisinya itu seimbang, dalam artian itu nggak kekurangan, terus juga nggak berlebihan. Maka nanti itu akan otomatis muncul 4 keutamaan pada diri kita. Nah, yang pertama, keutamaan yang pertama itu adalah hikmah, kebijaksanaan. Terus yang kedua ada syaadah atau keberanian yang bijak. Terus yang ketiga ada ifah atau kesucian diri atau pengendalian diri. Terus yang terakhir itu ada adalah atau keadilan. Seperti itu. Nah, terus slide selanjutnya. Nah, setelah kita memahami tentang potensi jiwa dan 4 keutamaan akhlak tadi, sekarang kita akan membahas terkait dengan tujuan akhir dari semua proses di atas. Nah, terus Ibnu Miskawah itu menjelaskan kalau tujuan akhir dari semua ini itu uh, untuk mencapai yang namanya itu saadah atau kebahagiaan sejati yang ada pada diri kita. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di sini itu bukan yang bergantung pada materi. Jadi bukan apa ya, bukan soal seberapa banyak uang kita, terus seberapa mewah mobil kita, terus seberapa viral kita di media sosial gitu. Terus kebahagiaan apa sih yang dimaksud? Jadi kebahagiaan yang dimaksud itu adalah kebahagiaan sejati yang letaknya itu ada di kesempurnaan jiwa kita. Terus rasanya itu bakal muncul ketika kita itu taat kepada Allah dan berhasil memegang kendali penuh pada diri kita. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mencapai saadah atau kebahagiaan sejati itu? Jadi jalurnya itu lewat proses yang disebut dengan tazkiyah al-nafs atau pensucian diri. Terus proses ini tuh bukan merupakan proses yang instan atau semalaman itu bisa membuahkan hasil. Jadi ini tuh merupakan latihan batin yang memang harus dilakukan itu secara terus-menerus atau harus dijadikan sebuah kebiasaan. Jadi untuk mensucikan jiwa itu kita butuh 3 tahapan. Yang pertama ada takwid atau pembiasaan perilaku berbuat baik. Jadi mungkin awalnya itu kita merasa seperti terpaksa atau merasa berat untuk melakukan perbuatan baik. Jadi dengan adanya kita membiasakan atau memaksakan untuk berbuat baik, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Terus yang kedua ada muraqabah atau pengawasan diri. Jadi ibaratnya itu tuh kita memasang CCTV dalam hati kita, kita juga selalu sadar bahwa Allah itu pasti akan selalu mengawasi kita. Apapun yang kita buat, Allah pasti akan melihat. Terus kita juga sering introspeksi diri, seperti apa ya, mengatakan kayak niat aku ini udah benar apa belum ya? Terus kelakuan aku tadi itu ngerugiin orang lain apa enggak ya gitu. Nah, terus yang terakhir ada mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi ini itu merupakan perang batin yang sesungguhnya. Jadi kita itu juga harus berusaha untuk ngerem dan menolak godaan-godaan buruk yang pengennya itu yang apa ya, kita mengajak kita itu untuk bermalas-malasan, terus bersifat egois dan melanggar aturan, seperti itu. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, next. Baik, di sini ada kontribusi terhadap psikologi. Jadi dalam psikologi, Ibnu Miskawah juga ada beberapa kontribusi di dalamnya. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa perilaku manusia berasal dari jiwa atau al-nafs. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita melihat seseorang, kita tuh jangan langsung ngejudge, oh dia tuh kayak gini loh, cuman karena itu perilakunya terlihat oleh kita gitu. Tapi sebenarnya perilaku manusia itu, setiap perilaku, setiap tindakan itu tuh bersumber pada jiwanya gitu. Jadi untuk memahami mengapa sih dia melakukan itu gitu, kok dia ngelakuin itu sih, kok dia kayak gini ya gitu. Nah itu tuh tidak dilihat dari luarnya saja, tapi juga kita juga memahami kondisinya itu seperti apa. Oh mungkin dia lagi capek, oh mungkin dia lagi mengalami kondisi yang seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Terus yang kedua, memandang manusia sebagai perpaduan antara tubuh, jiwa, dan akal. Nah teman-teman, manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah yang membedakan adalah akal, teman-teman. Jadi untuk misal hewan nih, hewan kan punya tubuh nih, punya jiwa juga, tapi akal tidak punya, teman-teman. Jadi itu yang membedakan manusia dengan yang makhluk lainnya kayak gitu. Nah, akal di sini diciptakan agar manusia itu juga bisa membedakan mana sih yang benar dan mana yang buruk kayak gitu. Terus menekankan pentingnya akal dalam mengendalikan emosi dan nafsu. Nah, selain akal itu untuk kita supaya tahu nih mana yang buruk, itu juga digunakan untuk mengatur emosi dan nafsu kita, teman-teman. Supaya kita tidak larut terdalam nafsu kita dan akhirnya menyesatkan diri kita seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menggabungkan aspek rasional, emosional, dan spiritual dalam memahami manusia. Nah, jadi dalam memahami manusia itu kita juga ada aspek rasional yaitu akal, terus emosional juga, dan spiritual. Nah, spiritual di sini maksudnya adalah kita juga sebagai manusia ciptaan Tuhan, teman-teman, kita juga nggak bisa nih tinggal hidup aja gitu. Tapi kita juga tahu bahwa kita nih di dalam kendali Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita alami itu juga kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan seperti itu. Jadi supaya diri kita tuh tetap tenang, tetap merasa aman dan dilindungi oleh Tuhan seperti itu.
Kemudian menjelaskan bahwa kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi lingkungan, tapi juga kondisi batin individu. Nah, jiwa yang sehat adalah jiwa yang terjaga keseimbangannya, teman-teman. Entah itu dari dalam maupun dari luar. Nah, misalnya rasa takut, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita kendalikan dari dalam kita ya kan teman-teman. Kadang kan misal hal-hal yang kita membuat kita takut tuh dari luar, kayak misal itu ada ini loh di situ, itu ada sosok ini di situ. Nah, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, itu pasti akan teratasi seperti itu. Terus pemikirannya relevan dengan psikologi perkembangan melalui konsep keseimbangan jiwa, tawazun, pembentukan karakter, tajrid, dan saadah. Nah, jadi di kontribusi Ibnu Miskawah ini juga relevansi dengan psikologi perkembangan teman-teman, khususnya pada remaja pendidikan moral. Nah, di sini ada tawazun. Tawazun itu adalah jiwa yang seimbang atau jiwa yang sehat. Seperti aku udah jelasin tadi. Terus ada tajrid atau karakter baik yang dilatih. Nah, karakter baik itu teman-teman memang muncul ketika kita masa kecil dan mempengaruhi masa besar kita. Cuman seiring berjalannya waktu teman-teman itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Jadi bagaimana kita sih menaruh apa ya jiwa kita ke lingkungan sekitar, kemudian kita juga bisa mengendalikan nih pribadi kita untuk menjadi karakter yang tetap baik seperti itu. Kemudian ada saadah. Nah, saadah ini proses pendidikan moral yang tujuannya kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah baik nih karakternya, terus kita juga udah seimbang antara misal emosi, terus nafsu kita, akal kita udah seimbang, nah itu akan memperoleh saadah, yaitu kebahagiaan, teman-teman. Terus selanjutnya, menjelaskan hubungan antara kondisi mental dan fisik seperti emosi yang dapat mempengaruhi tubuh. Nah, ini kalau di psikologi kita kenal sebagai psikosomatik, teman-teman. Jadi, ketika tubuh itu merasakan kebahagiaan, itu karena mentalnya kita juga lagi sehat. Begitu pula sebaliknya, kalau misal kita merasa stres, kita merasa tertekan, nah itu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, fisik kita, kayak gitu. Selanjutnya ada psikologi holistik. Nah, psikologi holistik ini itu dianggap sebagai pendekatan yang dipelopori oleh Ibnu Miskawai. Nah, di sini ada beberapa buku dari Ibnu Miskawai. Salah satunya adalah Tasdib al-Akhlak. Nah, itu memahami manusia secara menyeluruh, tidaknya satu sisi. Sama seperti poin yang pertama, teman-teman. Jadi, jika kita melihat seseorang itu tidak hanya melihat perilakunya yang terlihat saja gitu, tapi kita harus memahami empat, yaitu fisik, mental dia seperti apa, terus emosi dia seperti apa, dan spiritualnya. Nah, seperti itu. Baik, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis krisis. Ibnu Miskawi sendiri mempunyai gambaran tentang kekuatan jiwa yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada daya berpikir atau al-quwah al-natikah, yaitu kemampuan akal manusia untuk berpikir secara logis, memahami kebenaran, serta membedakan antara hal baik dan buruk dalam kehidupan. Yang kedua ada daya emosi atau al-quwah al-qotobiyah, kemampuan yang berkaitan dengan rasa marah, keberanian, dan dorongan untuk mempertahankan diri serta memperoleh penghormatan. Yang ketiga ada daya nafsu atau al-quwah al-bahimiyah, yaitu dorongan dalam diri untuk memperoleh kenikmatan jasmani seperti makan, minum, seks, dan juga kesenangan yang lain yang dirasakan melalui panca indera. Dari potensi tiga daya ini menekankan pentingnya keseimbangan dan pengaturan dalam pencapaian pemenuhan pribadi dalam konsep psikologi Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai juga menekankan bahwa tujuan dari ini adalah membentuk etika yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian, itu juga menjadi pemicu tindakan dan juga refleksi perilaku dalam berbagai dimensi kehidupan. Selanjutnya, ketiga daya ini memiliki hubungan yang erat antar satu sama lain dengan moral dan akhlak manusia. Moralitas bukan hanya sekedar aturan, tapi juga kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak secara spontan sesuai dengan nilai baik atau buruknya. Kemudian, akhlak tidak hanya dilihat dari perilaku, namun juga berkaitan dengan karakter dan jiwa individu. Oke. Selain itu, pembentukan karakter juga bertujuan untuk menghasilkan perbuatan manusia yang positif dan yang akan membawa perilaku terpuji dengan tujuan akhir menciptakan manusia yang komprehensif dan mengekspresikan kebaikan dan juga spiritual. Maka tujuan yang akan dicapai Ibnu Miskawai yaitu menciptakan etika sebagai fondasi dari tindakan seseorang, sebagai stimulasi perilaku positif dan memungkinkan manusia untuk mencapai keutamaan spiritual yang mereka rasakan. Oke, selanjutnya. Baik, masuk kepada relevansi kontemporer teori dari Ibnu Miskawai. Dalam konteks pendidikan modern, Ibnu Miskawai itu menjelaskan pendidikan karakter yang tidak hanya membahas tentang teori moral saja, namun juga menjabarkan metodenya. Sedangkan metode-metodenya ini menurut beliau itu dibagi menjadi 3 tahapan, di mana ada makrifah atau memahami nilai moral, lalu riyadhah atau latihan berbuat baik, dan juga muhasabah atau evaluasi diri.
Di mana tahap pertama ini ketika kita misal ingin membiasakan diri dalam berkata baik, kita memahami dulu apa esensinya berkata baik. Seorang muslim yang baik itu adalah yang menjaga lisannya seperti itu. Lalu kita biasakan latihan berbuat baik. Misal kita yang masih sering berbicara kasar gitu dibiasakan dengan latihan beristighfar misal seperti itu. Nah, di bagian muhasabah atau evaluasi diri ini ketika kita misal udah membiasakan diri kita untuk ketika ingin mengucap suatu hal yang kasar lalu kita beristighfar gitu ya, selain kita mengalihkan bicaraan kasar kita ke pembicaraan yang baik, itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu karakter manusia itu terbentuk melalui pembiasaan, latihan, lingkungan, dan pengembangan jiwa atau nafs, sehingga perilaku manusia itu sejatinya tidak bersifat tetap, namun dapat dibentuk melalui pendidikan dan juga pengalaman. Baik, next. Bisa di next, Kak. Oke, lalu selanjutnya Ibnu Miskawah itu juga membawakan teori tentang al-wasat atau teori jalan tengah, di mana keseimbangan jiwa menurut beliau itu sejatinya berada di antara dua jalan, yaitu ifrat dan tafrid, di mana ifrat itu adalah perilaku berlebihan dan tafrid itu perilaku yang kekurangan gitu ya. Jadi sejatinya keseimbangan jiwa itu berada di tengah-tengahnya. Nah, di mana keseimbangan jiwa itu terjadi apabila berada di antara akal, emosi, dan nafsu itu dapat dikendalikan sehingga manusia itu dapat bertindak secara bijaksana seperti itu. Nah, keseimbangan tersebut itu diwujudkan dalam 4 keutamaan karakter utama, yaitu yang pertama ada kebijaksanaan atau al-hikmah, lalu keberanian, lalu menjaga kesucian diri atau al-ifah, dan juga yang terakhir itu ada keadilan atau al-adalah. Kebijaksanaan di sini itu merupakan kemampuan jiwa untuk membedakan perbuatan mana yang benar dan mana yang salah secara sadar atau tanpa paksaan. Di mana menurut Ibnu Miskawai sendiri, kebijaksanaan itu terjadi ketika kita sudah apa ya, perilaku kita itu sudah terjadi tanpa memikirkan lagi gitu. Jadi bertindak secara spontan yang dimana perilaku tersebut sudah dinilai sebagai akhlak kita gitu. Nah, dalam konteks psikologi kontemporer, konsep ini tuh sejalan dengan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan juga regulasi kognitif yang membantu individu itu bertindak secara rasional di tengah di tengah derasnya arus informasi yang uh, masuk gitu. Terus selanjutnya, untuk keberanian itu adalah kemampuan individu dalam mengendalikan emosi marah, rasa takut, dan juga tekanan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Nah, Ibnu Miskawah itu menjelaskan keberanian ketika jiwa emosional itu dibimbing oleh akal yang sehat sehingga seorang itu tetap teguh dalam menghadapi kesulitan gitu. Nah, dalam psikologi modern, konsep ini berhubungan dengan ketahanan emosional dan juga ketahanan mental, di mana seseorang itu sudah bisa menyeimbangkan jiwanya dengan cara mengendalikan diri sendiri dibimbing oleh akal sehatnya. Lalu selanjutnya, dalam hal kesucian diri atau al-ifah, Ibnu Miskawai itu menjelaskan bahwasanya ketika kita itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan gitu. Nah, konsep ini tuh sangat relevan dengan psikologi perilaku dan psikologi kesehatan yang menekankan pentingnya pengendalian diri dalam menghindari perilaku adiktif, konsumtif, maupun impulsif dalam bertindak gitu. Nah, dalam pengertian keadilan atau keutamaan yang keempat, keadilan di sini adalah ketika kita udah bisa menyeimbangkan antara kebijaksanaan, keberanian, dan juga kesucian diri. Jadi istilahnya keadilan ini adalah puncaknya gitu ya. Keseimbangan dari ketiga keutamaan yang sebelumnya. Ketika kita sudah dibimbing oleh akal, emosi, dan nafsu itu secara harmonis, dalam perspektif psikologi sosial, keadilan ini berkaitan dengan kemampuan individu ketika membangun hubungan interpersonal yang sehat, empati, serta sudah dapat menghargai hak orang lain gitu. Nah, Ibnu Miskawai itu tidak hanya menilai bahwa keadilan itu sifatnya individual, tapi juga sosial, karena manusia itu hidup dalam lingkungan yang dinamis gitu. Nah, dengan demikian, 4 keutamaan karakter menurut Ibnu Miskawai itu menunjukkan bahwa kesehatan psikologis itu sejatinya tidak hanya berhubungan dengan kecerdasan intelektualnya saja, namun juga keseimbangan antara kognitif, emosional, moral, dan juga spiritual. Eh, Baik, sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada kita. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kesimpulan, Ibnu Miskawi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan konsep jiwa, akhlak, dan psikologi Islam. Ibnu Miskawi memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan tubuh yang saling berkaitan. Dengan jiwa sebagai pusat pengendali perilaku manusia, ia membagi jiwa menjadi 3 potensi utama, yaitu daya rasional, daya emosi, dan daya nafsu. Menurutnya, keseimbangan antara ketiga potensi tersebut sangat penting untuk membentuk akhlak yang baik dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati. Konsep keseimbangan ini melahirkan 4 keutamaan utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian diri, dan keadilan yang menjadi dasar pembentukan karakter manusia. Pemikiran Ibnu Miskawai masih sangat relevan dalam konteks kontemporer, terutama di era modern dan digital yang penuh dengan tantangan moral, sosial, dan psikologis. Konsep pendidikan karakter beliau dapat menjadi landasan dalam membentuk individu yang menjadi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan secara emosional seimbang. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Miskawiyah tidak hanya penting dalam kajian filsafat Islam, tetapi juga
dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan psikologi kontemporer, pendidikan karakter, kesehatan mental, dan pembentukan kepribadian manusia di era globalisasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.